ini kita diskusi terkait materi pendekatan studi apa aja yang kita perhatikan dalam mengembangkan suatu KP. Di sini yang pasti adanya pendekatan mata pelajaran atau subject matter. Mana di sini pastinya saat kalian sekolah, kalian sudah mendapatkan beberapa mata pelajaran seperti ilmu bumi, sejarah, geografi, dan matematika dan lain-lain. Pastinya dalam mata pelajaran ini biasanya dikotakkan dalam suatu persamaan. Misal ya, pelajaran IPS. Jadi di situ apa saja? Berarti ada geografi, sejarah, sosiologi, dan lainnya. Nah, untuk pelajaran IPA ada biologi, fisika, dan dengan perkembangan kurikulum di situ adanya perkembangan mata pelajaran. Dulu di zaman saya itu sosiologi itu nggak ada. Tapi ternyata di kurikulum 2013 itu ada namanya mata pelajaran sosiologi. Terus sosiologi itu masuk sejarah. Nah, jadi di sini ada perkembangan bagaimana pendekatan suatu mata pelajaran. Mungkin sekarang kimia di SMA. Bisa jadi nanti di SMP kimia sudah diajarkan. Karena kita sudah tahu ya kalau TIK ya. TIK itu di SD, level SD sudah diajarkan. Nah, di situ ada beberapa pendekatan. Mungkin kalian bisa cek di bawah ya di kolom komentar mata pelajaran yang menurut kalian hal yang baru di beberapa level pendidikan. Kemudian di sini pendekatan interdisipliner. Setelah kita melakukan pendekatan di mata pelajaran, berarti di sini interdisipliner. Jadi di situ ada beberapa hubungan antar pelajaran. Ya, di mana untuk pelajaran sendiri itu pastinya tidak ada hal yang pasti ada keterkaitan. Makanya di sini kalau kita mengenal suatu pelajaran, kalau kita belajar biologi, pasti nanti ada kimianya, pasti ada fisikanya. Kalau kita belajar sejarah, pasti ada sosialnya, pasti ada perekonomiannya. Jadi di sini pendekatan interdisipliner ini menghubungkan bagaimana melahirkan relasi kurikulum. Ya, jadi di sini ada tiga pendekatan. Yang pertama itu pendekatan struktural. Ya, struktural di sini tolak dari struktur atau suatu disiplin ilmu tertentu seperti ilmu seni dan sejarah. Yang di sini kalau kita lihat dari pendekatan fungsional, maka di situ pada masalah tertentu dalam masyarakat atau lingkungan. Kemudian masalah tersebut ditelaah dari berbagai disiplin yang berbeda. Nah, jadi kalau misalnya struktural itu lebih kesamaan. Jadi ada beberapa isu yang hampir sama tetapi berbeda. Pasti ada banyak. Kalau pendekatan fungsional biasanya itu uh, berhubungan dengan beberapa macam mata pelajaran dalam memandang sesuatu. Ya, jadi dalam bidang kesehatan pasti dilihat dari siapa, dilihat dari bidang biologinya bagaimana, dilihat dari bidang ekonominya juga kan bisa. Kemudian juga pendekatan daerah. Pastinya awal saya menyebutkan bahwasanya setiap daerah pasti memiliki ciri khas dalam pelajaran. Kita tidak boleh menyamakan antara adat istiadat dan pendekatan integratif. Jadi di sini bertitik tolak dari suatu keseluruhan atau suatu kesatuan yang bermakna dan jadi di sini mata pelajaran hanyalah sebagian saja yang mempengaruhi perkembangan anak. Jadi untuk pendekatan mata pelajaran sendiri, kurikulum itu memberikan semua hal. Jadi kalau kita namanya akreditasi ya, jadi di sekolah itu tidak hanya dilihat kurikulumnya, juga harus melihat sarana prasarananya mana, fasilitas di sekolah itu seperti apa, terus hal-hal penunjang seperti komite sekolah itu seperti apa, itu mengintegrasikan dalam suatu. Jadi kurikulum tidak berbicara pada suatu mata pelajaran saja, tetapi juga mengintegrasikan semua apa saja yang berhubungan dengan pelajaran atau perkembangan anak. Nah, di sini juga pendekatan sistem ya. Jadi untuk pendekatan sistem ini totalitas yang terdiri dari sejumlah komponen atau bagian. Di komponen itu saling berhubungan. Jadi hampir sama seperti konsep pendekatan integratif. Untuk pendekatannya di sini yaitu suatu komponen dapat merupakan suatu subsistem dari suatu lainnya. Jadi di sini kajian makro sebenarnya di kurikulum termasuk dalam komponen dari input men. Jadi kalau kita dilihat dari hal yang besar, maka suatu sistem kurikulum itu memperlihatkan bagaimana sekolah itu ada. Jadi bisa terlihat secara jelas. Tapi kalau secara mikro, kurikulum dalam hubungan komponennya adalah meliputi tujuan, prinsip, dan sistem. Jadi kalau mikro ini lebih ke model pembelajaran
apa, cara penyusunan RDP, RPM, pastinya setiap sekolah, setiap mata pelajaran berbeda. Jadi dilihat dari kajian makro atau mikro. Oke, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan komponen kurikulum. Jadi dalam komponen kurikulum itu akan apa aja yang ada di dalam kurikulum. Kurikulum itu nanti dampaknya pasti ada dua hal ya. Pasti berdampak pada siswanya itu sendiri dan bagaimana dampaknya pada guru itu sendiri. Ya, kalau kita menjadi siswa pastinya bagaimana kita mudah. Tapi saat nanti kalian sudah menjadi guru, maka kalian akan merasakan bagaimana susah atau mudahnya dalam melaksanakan kurikulum itu sendiri. Oke, jadi pada umumnya komponen kurikulum itu ada 4 hal ya. Jadi tujuan, isi kurikulum, metode, dan evaluasi. Jadi keempat hal ini merupakan komponen penting yang saling berhubungan dalam pelaksanaan kurikulum itu sendiri. Jadi biasanya kalau ada perkembangan kurikulum ini pasti 4 hal ini yang diubah-ubah. Ya, karena yang paling berpengaruh adalah 4 hal ini. Kemudian di sini untuk komponen tujuan. Ya, jadi diharapkan tujuan berhubungan dengan arah dan hasil yang diharapkan. Dalam komponen tujuan ini biasanya dilihat dari dua skala ya, dari skala makro. Berarti skala makro itu yang besar. Untuk makro ini biasanya rumusan tujuan kurikulum erat kaitannya dengan filsafat atau sistem nilai yang dianut masyarakat. Biasanya di sini kalau kita makro pastinya kita berhubungan dengan Pancasila ya. Bagaimana kurikulum itu hadir untuk pelaksanaan pembelajaran jangan sampai keluar dari adat istiadat ataupun filsafat dari Pancasila itu sendiri. Kemudian di sini dalam skala mikro, berarti kalau skala mikro biasanya tujuan ini berhubungan dengan visi misi dari sekolah itu. Ya, kita kembalikan lagi, pastinya setiap daerah memiliki visi misi sekolah yang berbeda. Ya, oleh karena itu uh, kurikulum sendiri itu memberikan wadah untuk sekolah untuk menyesuaikan bagaimana kurikulum itu berjalan dalam sekolah tersebut. Jadi dalam sekolah ini bisa melibatkan makro dan mikro. Jadi kalau makro itu setiap sekolah pasti sama. Ya, di Indonesia pasti sama. Kemudian kalau skala mikro itu dihubungkan. Entah itu sekolah yang berbasis keagamaan atau sekolah yang berbasis swasta, itu pasti ada hubungan ya. Jadi di situ diwadahi oleh suatu kurikulum. Kemudian di dalam komponen isi atau materi pelajaran. Jadi isi kurikulum merupakan komponen yang berhubungan dengan pengalaman belajar yang harus dimiliki oleh siswa. Jadi kurikulum 2013 itu mewadahi bagaimana siswa lebih dapat menerima banyak pengalaman dalam suatu pembelajaran. Ya, sehingga di sini siswa diharapkan lebih aktif. Ya, aktifnya tidak hanya di dalam kelas tetapi di luar kelas. Sehingga pada saat kita melaksanakan kurikulum 2013 sama KTSP biasanya itu perbedaan pada tugas. Ya, K13 itu biasanya diharapkan siswa lebih banyak proyek di luar kelas itu. Kemudian strategi ya. Nah, ini berhubungan dengan strategi juga ya. Saya membandingkan tetap KTSP dan K13 di mana di sini dilihat dari strateginya saja student center dan teacher center. Berarti di sini saat K13 kita sudah pembelajaran itu terfokus pada siswa. Ya, sehingga di situ siswa bagaimana caranya memperoleh suatu ilmu itu tergantung siswa itu sendiri. Sedangkan kalau misalnya KTSP itu lebih guru yang menuntun siswa, guru yang membuat bagaimana memberikan pelajaran itu yang ada di kelas. Jadi di sini perbedaan dari strategi di K13 dengan KTSP itu sangat berbeda. Kemudian juga evaluasi. Pastinya di sini kalau evaluasi berhubungan dengan ulangan ya, ujian. Nah, pada saat ini yang lagi booming ini UNAS ya. UNAS sudah dihapuskan, berarti semua dihubungkan dengan ujian sekolah, UTS ataupun UAS. Jadi di sini adanya perkembangan bagaimana suatu evaluasi dalam suatu pembelajaran kelulusan siswa itu akan mempengaruhi suatu kurikulum. Ya, jadi di sini untuk evaluasi merupakan komponen untuk melihat efektivitas pencapaian tujuan. Evaluasi dapat berfungsi untuk mengetahui apakah tujuan yang ditetapkan telah tercapai atau belum. Jadi evaluasi ini kalau misalnya untuk siswa itu biasanya di dalam hal pembelajaran ataupun di ulangan. Itu tes tulis, tes lisan, nah itu evaluasi. Tapi untuk guru itu sendiri biasanya di asesmennya itu nanti kalau kalian jadi guru evaluasinya saat di rapat
rapat bulanan. Jadi setiap sekolah itu memiliki kebiasaan melaksanakan rapat evaluasi untuk mengevaluasi bagaimana pembelajaran yang telah berlaksana di sekolah itu. Nah, itu sebagai ajang evaluasi. Oke, mungkin untuk kali ini video di sini cukup di sini saja. Untuk video selanjutnya kita akan membahas tentang jenis kurikulum. Oke, terima kasih. Tetap biasa ya, silakan untuk saling tanya jawab, memberikan komentar terkait materi yang sudah saya sampaikan.